Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom adik-adik. Hai, halo, hai. Wah, apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga sehat ya. Mungkin ada yang kurang sehat. Semoga cepat sembuh ya. Pasti sembuh, oke? Nah, puji Tuhan hari ini kita bisa bersekolah minggu loh adik-adik. Ya walaupun kita belum bisa bertemu ya. Wah sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Mbak Gita kangen banget nih sama adik-adik. Adik-adik kangen nggak sama Mbak Gita? Hehehe. Oke deh, kita akan memulai sekolah minggu hari ini dengan bangkit berdiri. Yuk berdiri. Kita bersuka cita, kita bahagia, kita tersenyum karena Tuhan Yesus nggak suka yang cemburu-cemberut. Oke, bangkit berdiri yuk kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Musik. Oh sukacitaku, sejak ku bertemu Yesusku. Oh sukacitaku, sejak bertemu Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah hidupku. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, sejak ku bertemu Yesusku. Oh sukacitaku, sejak bertemu Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengan lebih keras ya adik-adik. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi. Kayaknya ada yang kurang deh ya. Kita belum berdoa. Tapi doanya nggak Mbak pimpin loh. Doanya akan dipimpin oleh salah satu dari teman sekolah minggu kita. Dipersilakan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Hari ini kami mau memulai sekolah minggu. Sekiranya firman Tuhan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan tersimpan di hati kita. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Berkatilah, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di letakku, ada di hidupku, dan terus bertembus hingga di hidupku. Berbuah, 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 oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek,
srek, srek, srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lapasku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bu Ferry. Dipersilakan Bu Ferry. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto di pagi hari ini bersama Bu Ferry. Sudah siapkah kalian mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan dari Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan sikap kita yang baik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas pemeliharaanmu untuk kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami sehingga kami dapat berjumpa di Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkati dan urapi kami sehingga kami dapat belajar tentang firman-Mu, mengerti tentang firman-Mu, dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang siapkan Alkitab kalian ya. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yuk, buka Alkitabnya. Yakobus 3 pasal 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12.
Anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto yang terkasih, tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lidahku memuji Tuhan. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan lidah kita sebagai alat komunikasi agar digunakan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan lidah kita untuk kegiatan-kegiatan positif. Seperti apa? Nah, adik-adik pernah kan selama sekolah minggu online ini, adik-adik diberi tugas untuk mengucapkan doa pembukaan, ya kan? Terus dulu sebelum ada pandemi, saat akan ada perayaan Natal, Paskah, dan perayaan yang lain, anak-anak sekolah minggu dikumpulkan dan dilatih oleh kakak-kakak pendamping sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian untuk Tuhan dalam perayaan Natal ataupun Paskah. Nah, itu adalah salah satu fungsi lidah yang kita manfaatkan secara positif atau manfaat lidah yang kita gunakan dengan baik. Nah, selain untuk memuji dan memuliakan Tuhan, lidah kita juga kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya saat kita berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, berbicaralah dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Apalagi saat kita berbicara dengan orang tua kita ataupun orang lain yang lebih tua, tentunya kita harus bisa menggunakan kata-kata yang sopan dan hindari kata-kata kasar dan tidak sopan saat ngomong atau berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, berkatalah jujur. Nah, apa itu berkata jujur? Jujur itu berkata yang sebenarnya alias tidak bohong. Nah, ngomong-ngomong tentang berkata bohong, anak-anak tentu tahu cerita tentang penggembala domba dan serigala. Itu pasti sudah nggak asing lagi kan cerita itu untuk anak-anak. Ceritanya ada seorang penggembala yang mengembalakan domba. Nah, saat mengembalakan domba, tiba-tiba dia merasa jenuh dan bosan. Untuk mengisi kebosanannya, dia malah memiliki ide yang jelek. Dia ingin mengerjai orang-orang di sekitar padang rumput tempat dia mengembalakan domba dengan meneriakkan kata serigala, serigala, sehingga mengundang orang-orang untuk datang menolongnya untuk mengusir serigala agar tidak menangkap domba yang digembalakannya. Nah, yang pertama, di hari yang pertama itu orang-orang pada datang karena teriakan minta tolong. Akhirnya ada seorang bapak-bapak yang mana serigalanya, malah tertawa si penggembala. Mau aja kalian kutipu. Terus gimana dong perasaan orang yang dibohongi tadi? Tentunya sangat kecewa kan. Kemudian akhirnya orang-orang yang berdatangan mau menolong penggembala domba tadi kembali lagi ke tempat bekerjanya ataupun kembali lagi ke rumahnya. Kemudian di hari kedua penggembala domba mengembalakan dombanya lagi dan mengulangi lagi perbuatannya. Terus datang lagi lah orang-orang mau menolongnya. Orang-orang masih percaya sama omongan si penggembala domba. Ternyata didatangi lagi, bohong lagi, nipu lagi malah untuk bercanda. Terus akhirnya orang-orang yang mau menolong tadi kembali lagi ke tempat mereka semula. Terus di hari ketiga, penggembala domba tadi mengembalakan dombanya di tempat biasa. Tiba-tiba serigalanya datang beneran dan menerkam dan menangkap domba yang kecil. Ketakutanlah si penggembala domba tadi. Aduh, gimana ini? Terus akhirnya dia minta tolong sama orang-orang, larilah ke desa terdekat. Tapi karena dia sudah membohongi orang-orang tadi sebanyak 2 kali, maka orang-orang tadi udah nggak percaya lagi sama si pengembala domba. Dan akhirnya domba-dombanya pun
pada terbunuh oleh serigala tadi. Yang kecil sudah dibawa kabur sama serigala, dan akhirnya si pengembala domba menyesali perbuatannya karena perkataannya yang suka bohong sama orang-orang. Dia menjadi tidak dipercaya sama orang lagi, dan dia juga kehilangan anak dombanya karena kecerobohannya dan sifat isengnya yang suka bohong sama orang, yang akhirnya membuat orang-orang menjadi tidak percaya sama si pengembala domba. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar jangan sampai kita dikenal dengan anak yang suka bohong, karena nanti akibatnya kita tidak dipercaya sama orang. Apa yang kita katakan dianggap itu bohong. Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan sudah mengingatkan kita loh untuk menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Seperti apa saja tadi? Bisa untuk memuji nama Tuhan, terus menggunakan saat kita berkomunikasi atau bicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua, harus berkata dengan baik dan sopan, dan juga jangan berkata bohong, karena nanti kita tidak akan dipercaya orang kalau terkenal sebagai orang yang suka bohong. Nah, anak-anak, demikian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menuntun kita agar menjadi pribadi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Sekian, sampai jumpa lagi di sekolah minggu online berikutnya. Shalom. Nah adik-adik, gimana nih tadi firmannya? Ayo pada mendengarkan tidak? Ayo. Kalau ditanya mama papanya pada tahu nggak firmannya tadi apa? Atau ditanya kakek neneknya tahu nggak? Ayo, semoga pada ingat ya, pada memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Ferry tadi. Nah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Persembahannya nanti disimpan dulu ya. Nanti kalau kita bisa bertemu lagi, nanti adik-adik bisa dititipkan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Adik-adik, doa syafaat akan disampaikan oleh Bu Ferry. Lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Anak-anak, kita sudah memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama pelaksanaan sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkati anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga dapat melaksanakan firman-Mu dan menjadi pribadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang terkumpul pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkati persembahan ini sehingga dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, dan
juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan dari PAUD sampai perkuliahan. Kiranya Bapa berkati mereka, tuntun mereka, dan berikan mereka semangat dan ketekunan dalam melaksanakan tugas-tugas online yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka. Berikanlah juga kesabaran bagi para orang tua yang mendampingi dan juga membimbing anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang tua, berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan dan juga rezeki yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kelangsungan sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Meskipun masih dilaksanakan secara online, kiranya Bapa berkati seluruh anak-anak sekolah minggu agar tetap semangat mengikuti sekolah minggu online setiap hari minggu, dan juga berkatilah para petugas-petugas sekolah minggu agar selalu semangat dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak GKJ Tanjung Tirto. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Bapa berkati bangsa dan negara ini, jauhkan dari segala mara bahaya, dan juga berikanlah perlindungan-Mu agar kami dapat melalui pandemi ini hanya dengan mengandalkan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melayani pasien-pasien yang sakit karena virus COVID-19 ataupun karena sakit yang lainnya. Akhirnya Bapa berkati mereka, berikan kekuatan dan juga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di pemerintahan, kiranya Bapa berkati mereka, berikanlah hikmat agar dapat memecahkan segala permasalahan yang terjadi di negara ini dan dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara. Tuhan Yesus, demikian doa yang kami naikkan ini, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan dengar, dan hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama berdiri mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Tapi jangan khawatir ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan bersama mbak-mbak sekolah minggu yang lain ya.
sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi lagu nih. Kita bagi berdiri lagi ya. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Masih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga taman, lebih indah dari bintang langit. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu.